A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Lampung, tabik pun. Jawabannya iya pun. Ini kalau di Sunda sampurasun. Saya ulangi, salam hormat Lampung, tabik pun. Nek tiang Jawi paham, ya ampun katanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pareng matur wonten hadratal muhtaromin ingkang kawula mulyakaken sepindah Romo Yai Fuad Asnawi Dalhar Munawwir. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Hadratal muhtaram Ustadzana Dr. Habib Abdus Syakur. Hadratal muhtaram Romo Yai Haji Nuruddin Amin kalian Neng Hindun. Beliau kelas 3, saya kelas 1 aliyah. Lupa ya. Kalau Mas Okta, saya kelas 3, Mas Okta kelas 1. Ya siap. Hadratal Muhtaram Dr. Kiai Haji Hilmi Muhammad Hilmi Hasbullah Abdus Syakur kalian punyai ora rawuh pangapunten boten saged kula hafal, tapi paling boten hadir senior kita Bapak Imam Mansuri Soleh, Ansori Soleh, pun ngobrol tapi dereng dipun apal. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Hadir bersama kita Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus, Bapak Ahmad Syafi'i. Ini Wakil Bupati Tanggamus. Jadi nanti setelah acara kita dibawakan duren Tanggamus. Tapi untuk yang warga Lampung, kita menonton keluarga Krapyak bagaimana menikmati duren Tanggamus. Kalau lajengaken para yai, ibu nyai, hadirin hadirat, keluarga besar, alumni Krapyak Provinsi Lampung dan seluruh hadirin, bil khusus kalau aturaken dumateng para rawuh, acara kita diselenggarakan di gedung atau aula SD Ar-Raudhah. Hadir bersama kita Ketua Yayasan Mastal Mustamid Bapak Haji Ahmad Muzakir yang kami muliakan. Terima kasih atas fasilitasi tempatnya untuk kegiatan pada sore hari ini. Setelah memuji Allah, menyampaikan salawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, monggo para rawuh kita mulai acara silaturahim alumni Krapyak Lampung wonten dinten menika. Kita mulai dengan sama-sama membaca umil kitab liridha illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakati umil kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sugeng rawuh dumateng Romo Yai Nilzam Yahya beserta istri dan keluarga. Para alumni Krapyak yang saya cintai,
Sore hari ini agenda kita adalah mendengarkan mauidhah hasanah dari poro yai dan bu nyai Krapya yang alhamdulillah dalam rangkaian muktamar yang ke-34, muktamar Nahdlatul Ulama 34, kita warga Lampung mendapatkan kebahagiaan tambahan. Lebih khusus santri-santri alumni Krapya lebih bahagia lagi karena dzurriat keluarga besar pesantren Al Munawwir dan Yayasan Ali Maksum hadir di bumi Ruwajurai ini, dan hari ini insya Allah 1 jam menuju maghrib kita akan dipenuhi dengan mauidhah hasanah dari para yai. Setelah mendapatkan saran dari sesepuh, pertama insya Allah kita akan mendapatkan mauidhah hasanah ingkang pertama dumateng Bapak Kiai Haji Fuad Asnawi Dalhar Munawwir. Kula sumangga-aken walau kalimah walau khamsa daqa'iq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para gus-gus, para ibu nyai, santri alumni Pondok Krapya Yogyakarta yang saya muliakan. Alhamdulillah, sungguh luar biasa saya bisa dipertemukan para alumni Pondok Krapya yang memang sangat potensi dan memang luar biasa. Oleh karena itu pada kesempatan ini secara pribadi mungkin tidak mengenal saya, tapi kalau misalkan itu ada santri-santri kurun waktu tahun 70 sampai 80-an dari Lampung ini juga banyak, itu mungkin 1-2 banyak kenal dengan kami. Hadirin yang saya muliakan, tidak banyak yang saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya bisa bermuajahah dengan Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa. Karena di sini di samping saya itu banyak kiai-kiai dan banyak bunyai-bunyai yang alim, maka nanti secara urut-urutan saja, monggo diatur. Dari kami sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehormatan ini dan perasaan bangga terhadap warga Lampung di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Terima kasih dumateng Romo Yai Fuad Asnawi Dalhar Munawwir. Mauidhah hasanah ingkang kaping pindho akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Habib Abdus Syakur. Falyatafaddal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Yang sangat kita takzimi dzurriyyah Mbah Munawwir, dzurriyyah Mbah Ali Maksum. Semua warga Pondok Pesantren Krapya yang hadir pada saat ini, ada Kiai Khairul Fuad sekalian, Kiai Hilmi Muhammad sekalian, Kiai Nuruddin sekalian, Kiai Nilzam sekalian, Kiai Fuad Asnawi sekalian dengan putranya. Alian Nun Sewu Bunyai Muhammad saking Temanggung, dan beliau ini atas
putu mantu Mbah Maksum. Ibunya iki. Putu mantu Mbah Maksum, ibunya Kiai Nilzam Yahya. Kiai Nilzam Yahya itu suaminya Mbak Maya Fitria binti Pak Hasbullah. Nah ini kabeh mesti ngerti Mbak Kiai Hasbullah ya kan. Dan yang saya hormati sesepuh Lampung ini Mas Imam Ansori Soleh, ini liftingnya di atas saya. Ya. Waktu saya ngaji di Pak Kiai Ahmad Munawir, beliau sudah ada di komplek. Jadi ini Pak Imam Ansori Soleh itu di atas saya. Jadi Pak Nasih itu enggak nemoni malahan. Ya. Dan juga para alumni Krapia yang ada di Lampung, dari Lampung dan dari seluruh Indonesia. Ini ada yang datang dari Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Timur, Jakarta, Jawa Timur. Pengurus NU Jakarta tapi rumahnya Lumajang gimana? Ya. Dan yang lain-lain yang saat ini menjadi putusan untuk Muktamar NU ke-34. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ini mumpung ketemu sama alumni Lampung, saya belum ketemu sama kawan-kawan saya yang dari Lampung. Saya punya kawan namanya Siswa Wahono, Metro dan Zamroni. Tapi udah sejak keluar dari tahun 80-an itu belum sama sekali. Ada yang kenal monggo. Kenal sampean Siswa Wahono? Nggih. Ini yang tahu Pak Fuad kenal Siswa Wahono sama Zamroni. Kayaknya memang ini yang alumni sepuh-sepuh kayaknya belum tersentuh ini Pak Imam Ansori. Yang sepuh-sepuh belum tersentuh. Ini masih alumni tahun 80 90-an. Ini alumni 90-an ke sini, yang 80-an ke belum tersentuh. Muktamir in dan muktamir out. Ya, baik. Monggo nanti saya kira bisa dijawil kalau ada yang tahu apa yang ada di sekitar alumni Krapia yang lain. Selanjutnya monggo kalau sebenarnya kita perlu berbangga karena kita alumni Krapia. Mulai dari Mbah Munawir itu saya itu mencoba untuk melakukan penelitian tapi kecil-kecilan. Yang membawa sanad Al-Quran itu kayaknya yang pertama kali Mbah Munawir. Karena sebelumnya kalau ada pembelajaran Al-Quran itu tidak ada sanad. Sejak Wali Songo kayaknya nggak ada kemudian sanad tertulisnya loh ya, walaupun mesti ada sanadnya. Tapi yang membawa sanad tertulis pertama kali di Indonesia itu Mbah Munawir. Nah, jadi untuk urusan Al-Quran kita harus berbangga karena sanad kita Quran itu jelas, ya jelas adanya, jelas adanya. Walaupun kemudian kalau sanad keilmuan NU yang sering dijual itu, mohon maaf itu perlu saya sampaikan itu sebenarnya ngambil dari kitab namanya Kifayatul Mustafa Fima ala al-Asanid karya Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi. Karena saya mentahkiknya. Ya. Saya menulisnya kembali cetakan sekarang.
Yang Kifayatul Mustafid fima ala minal asanid. Itu sanadnya Syekh Mahfud sampai kepada Rasulullah. Kalau di Kifayatul Mustafid tidak hanya itu, tapi semua kitab seperti Syekh Mahfud, Tafsir Jalalain itu sama. Jalaluddin Asyuti dan Al-Mahalli itu gurunya terus ditulis semuanya dalam kitab itu. Kitabnya cuma kecil. Ya, baik. Ya, ini sekali lagi bahwa yang membawa sanad Al-Quran ke Indonesia yang sampai hari ini yang ditemukan adalah Mbah Munawir. Memang saya katakan tadi kali syaratnya, dan di situ kalau Syekh Mahfud semua sanad sampai kiro asam semua ditulis semuanya sanadnya. Ya, baik. Yang kedua, ini kita juga alhamdulillah memiliki guru Mbah Kiai Ali Maksum. Kalaupun ini yang hadir ini mungkin ada yang tidak menerangi Mbah Ali, tapi jelas sanadnya sampai Mbah Ali. Saya itu malah pernah diceritani sama Mbah Dalhar. Mbah Dalhar bapaknya Pak Kiai Fuad ini. Mbah Dalhar itu lengendika ing antarane itu Kiai Ali itu gurune Kiai kabeh. Bahkan Mbah Dul Qadir itu ngaji. Pas Bandungan itu juga ngaji kepada Mbah Ali. Padahal kakak beliau lebih sepuh. Dan semua mulai saking Mbah Zinal, Mbah Dalhar dan lain-lain semua ngaji kepada Mbah Ali. Lha ngendikane Mbah Kiai Dalhar ing antarane itu sebenarnya yang seperti yang saya alami. Mbah Ali itu tidak seneng ngaji khataman. Nek mau khataman Riyadhus Shalihin itu kira-kira ya 10 tahun khatam porambo itu. Nasaihul Ibad kalau dulu ya ora khatam-khatam. Memang khataman. Malah ngaji dari Susaniyah itu melompat-lompat. Yang diajar itu sekarang halaman ini. Tiba-tiba besok buka halaman sekian. OS melompat-lompat. Ini apa? Mbah Ali itu sukanya memberi pancing. Jadi bukan urusan khataman, tapi bagaimana santri itu bisa mengembangkan potensi pribadinya masing-masing. Itu yang ada pada saat itu. Sekarang tapi gimana saya nggak tahu sekarang ya kan. Itu tergantung sama dzurriyyati Mbah Munawir, Mbah Ali Maksum. Ya. Jadi ini sekarang apakah masih seperti itu atau tidak? Itu urusannya saya nggak tahu. Ya kan. Tapi kayaknya masih ada yang modelnya seperti itu. Selanjutnya, ya, Mbah, kita tahu kalau kemarin waktu hall saya juga sedikit berbicara tentang Mbah Ali. Saya menyatakan Mbah Ali itu kiai yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Nah, waktu hall kemarin saya menyatakan kreatif, inovatif, inspiratif. Ya apa? Jelas sekali. Mbah Ali itu ngatasi kiai gede itu nggawa sabet itu setiap hari. Dan mesti nggawa pring, ning pring iki ana paku ngarep ning pucuknya sana. Untuk apa? Nggo njupui godhong. Lho ini kreatif. Kreatifnya apa? Karena betul-betul Mbah Kiai itu
pecinta lingkungan hidup. Sing jenengane nandur wit. Kan? Negor wit itu enggak seneng, tapi seneng nandur. Di Diniyah itu ada wit pelem. Kan? Ada wit pelem. Itu enggak ditegor-tegor. Sampai alhamdulillah ngeling mambruke iki ora ngembru. Ya, padahal itu ke perumahan penduduk. Jadi Diniyah neng luar dhewe, ambruke ngalor. Di sana ada beberapa rumahnya penduduk tapi tidak kena. Tapi Mbah Ali memang jenengane nandur itu Masya Allah. Maka saya katakan beliau itu sebenarnya pecinta lingkungan hidup. Kreatif dalam arti nandur itu ya kayaknya nggak ada kayak wit sing ora ono manfaat. Cemoro. Dan kayunya untuk blandar ya ora iso. Ning ditandur neng dindi. Apa tujuannya? Di antaranya adalah tujuannya. Saya wis ora ono cemoro ning Krapia. Ya, tujuannya di antaranya Kiai itu orang yang sangat toleran terhadap orang beragama. Ini kan simbol cemoro itu kan simbolnya Natal. Oh, ngono wit kok duwe agama gitu. Ya udah. Sampai saya kemarin juga menyatakan ada cemoro itu wis pokoknya nang halaman Krapia itu ditandur-tandur. Awet ditandur cendi. Oh, aku sing kelas 1 ya kelas 2 sana ya. Mung tak lumpati. Baru tak lumpati nganti dhuwur kira-kira 1 meter, ya tetep tak lumpati terus. Kalau berangkat sekolah itu masih ingat saya. Ya. Baik. Jadi itu pecinta lingkungan hidup dan kreatif cara-caranya tadi. Saya itu waktu kecil ngerti saya itu yang namanya resik-resik itu nyapu. Tambah hari tidak nyapu tapi diambili. Diambili sampah-sampah itu. Ya. Inovatif. Wah, inovatif. Masya Allah, inovasinya bermacam-macam. Salah satunya ya kenal ini sebenarnya tarikan 9 hari ngajar sorop selesai. 9 hari selesai. Sorop ming 9 halaman. Waktu saya diajar memang ya mohon maaf. Saya waktu itu kelas 2 aliyah. Pokoknya dikongkoni nasrib. Nek kon nasrib ya hafalan, sering hafal. Dan saya itu sering kon nyekeli runge kakak kelas. Angger kakak kelasku ra iso. Anu tasrif iso. Nyekeli. Itu kreatif, inovatif. Kan? Kreatif, inovatif. Ini piye carane? Mang betul-betul ini ya. Jadi metodologi pembelajarannya juga seperti itu. Walaupun kemudian saya kelingan betul, tapi ini yang bukan 9 hari. Saya ingat betul, saya sakit kemudian pulang 1 minggu. Masuk pertama kali langsung dikongkon melu. Akhirnya sabet dia soalnya kabeh dadi sabet. Saya sabet karo Mbah Ali. Ya, tidak ada orang yang tidak pernah disebut sama Mbah Ali. Baik. Inspiratif. Oh, ya jelas sekali. Ayo, sekarang saya mengajak monggo semua santri Krapia bagaimana inovasinya Mbah Ali, kreasinya Mbah Ali menjadi inspirasi kita. Oh, Sugeng Rawuh, Kiai Gusindar. Wah,
Wah ini, saya bersama, wah, saya boloni. Wah. Selamat datang Gus. Baik, satu lagi, nanti terlalu lama. Ayo kita ikuti Kiai sebagai sosok yang menginspirasi kita, inovasinya, kreasinya. Pokoknya nek wong dongon diko yo Kiai iki segala-galanya, pancen begitu. Ya. Yang paling akhir ini alhamdulillahnya seperti yang ditulis sama Mas Imam Ansori. Ya, bahwa ini di Lampung ini ternyata nama yang mencuat semua adalah alumni Krabya. Tepuk tangan untuk Krabya. Ya. Semua santri Mbah Ali. Ya. Iya, lebih khusus santrinya Mbah Ali semua. Kiai As'ad memang saya tidak. Kiai Said saya masih ketemu. Gus Yahya salih tinggal aku. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih datang Romo Yai Haji Dr. Habib Abdul Syakur. Sak lajengipun dumateng Romo Yai Haji Khairul Fuad kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da amma ba'du. Ramin wabil khusus para kiai-kiai, para ibu nyai, para teman-teman alumni, ngapunten mboten kula sebut satu persatu, ini banyak sekali. Ala kulli hal sugeng rawuh. Ini Bu Ida, monggo rawuh. Bapak Dr. Hamam, monggo silahkan. Sini. Alhamdulillah, Bapak Dr. Halamati rawuh. Pangapunten saya tidak bisa nyebut satu persatu. Ala kulli hal, senang sekali hadirin hadirat muktamirin muktamirat. Ini sebenarnya apa? Muktamar aslinya tuh di sini apa di sana? Kayaknya muktamar asli di sini. Kemudian kader-kader kita sedang bersaing di sana gitu kan. Ini sungguh peristiwa yang luar biasa sekali. Setiap kita bercerita tentang Bali, mulai jamanipun Pak Ansori, mulai jamanipun kocok lawas-lawas, punya cerita maziah yang sangat luar biasa. Dan satu persatu pasti berbeda-beda dengan yang lain. Dan ini menjadi khasanah kita semua. Oleh karena itu teman-teman, adik-adik, alumni yang di Lampung atau di mana saja misalnya, untuk mengetahui maziah Bali ini bisa ngaturi para murid-murid. Para murid-murid Bali di awal ini memang sangat luar biasa. Dan banyak sekali ibroh atau teladan yang bisa dipelajari dan itu sangat beragam sekali. Bahkan setiap santri itu bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Hadirin rahimakumullah, boten dangu-dangu, salah satu bukti mawon nggih. Saya tidak bercerita tentang Bali, tapi bukti mawon. Salah satu bukti yang paling nyata bahwa hari ini
3 santri Krapyak terbaik sedang bersaing. Nah, iku mon nggih. Niku pun cetha niki. Dan tidak hanya itu. Sugeng rawuh Pak Sari. Monggo. Hari Pak Hari, Pak Sari. Mriki Pak. Alhamdulillah ini hadir semuanya. Ala kulli hal singkat mawon, nggih, salah satu bukti terbaik seorang guru itu adalah para murid-muridnya. Oleh karena itu, murid-murid Krapyak, khususnya Bapak khusus kanca-kanca yang sudah mulai merintis sekolahan madrasah pesantren di berbagai tempat, murid-murid mereka sangat penting sekali. Dan salah satu bukti murid-murid Krapyak, dan hari ini sedang kita saksikan dan kita doakan, mudah-mudahan pimpinan NU tahun ini periode 5 tahun adalah alumni Krapyak, mudah-mudahan ya. Tiga calon alumni Krapyak. Di sini tadi mana Mas Inter. Nah, sehingga terasa sekali bagi konco-konco alumni angkatan yang pernah menangi Mbah Ali. Dan juga tak lupa mohon restu doa panjenengan sedaya tidak hanya diteruskan para alumni para dzurriyyah almarhum Mbah Ali, juga terus mengembangkan, merintis, meniti, mengikuti tindak laku beliau. Hari ini alhamdulillah beliau panjenenganipun Romo Bapak Ki Haji Dr. Hilmi Muhammad menjadi representasi dari Dewan Perwakilan Daerah dari Yogyakarta, dan berikutnya diikuti Ibu Hajah Hindun Anissa. Ini yang sedang digadang-gadang, gitu kan? Ini. Kemudian dari di tingkat lokal ini suaminya Bapak Hajah Haji Nuruddin ini, dan juga yang lain. Banyak yang bisa kita tangkap dari pesan sangat populer ya, yang hari ini menjadi relevan terus disebarkan oleh teman-teman alumni. 5 pesan Mbah Ali terhadap Nahdlatul Ulama. Baik teman-teman konco-konco yang aktif di NU, biasa orang menyebut struktural dan non-struktural, ini kan tidak bagus ya. Maksudnya baik yang aktif di organisasi, di masyarakat, dimanapun, intinya jangan pernah lepas, jangan pernah absen dari Nahdlatul Ulama, dimanapun kita berada. Baik yang menang, yang kalah, baik yang pengurus maupun yang jamiah, baik yang Gus Yahya maupun yang Pak Said atau maupun yang lain, ya, siapapun adalah Nahdlatul Ulama, dan semua kita mengikuti, ikut tabarukan melalui jamiah maupun melalui gerakan Nahdlatul Ulama. Wabil khusus konco-konco alumni pondok pesantren. Blok Inten, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga terakhir mohon restu panjenengan sedaya juga para alumni di mana berada, doakan mudah-mudahan kita juga para guru-guru, para pengurus-pengurus di Krapyak, ya, para kepala Krapyak diparingi kekuatan, diparingi istiqomah untuk tetap dapat mengemban amanah meneruskan pesantren di Krapyak. Sampai hari ini alhamdulillah, kalau dulu
ada istilah komplek itu A, B, C sampai Z. Yang paling terkenal adalah dulu itu ada namanya tromol pos ya. Masih ingat tromol pos 5. Ini Pak Ansori soalnya masih ingat saya. Dan tromol pos ini sumber kehidupan dan menjadi perebutan. Karena dengan tromol pos ini akan menghidupi banyak baik pengurus, santri dan sebagainya. Mungkin ini cerita tersendiri ya. Bagaimana tromol pos sekarang sudah ada WS, sekarang sudah ada WA, sekarang sudah ada bank dan sebagainya. Dan ini hari ini pesantren di Krapyak sudah berkembang sedemikian rupa. Ada sanawiyah, aliyah, ada SMK, kemudian Bapak Dr. Hamad ini mendirikan perguruan tinggi, kemudian ada SMP, ada SMA. Salah satu hal yang saya alami yang juga tadi diceritakan bahwa di antara maziyahnya murid Pak Habib ini, di antara maziyahnya Krapyak ini adalah memang tidak bisa kita pungkiri maziyah Al-Quran yang dibawa sanadnya oleh almarhum Mbah Munawir. Dan Al-Quran ini ternyata ya kita sudah tahu perkembangan Al-Quran ini seperti apa. Suatu ketika kemudian pada tahap tertentu kita atau yang paling ragil ini Krapyak mendirikan SMP SMA. Saya pikir ini mewadahi teman-teman yang kira-kira ngajinya pas-pasan gitu ya, ngaji pas-pasan. Karena tidak banyak dulu, banyak orang yang masuk pondok itu takut tes itu. Nah, takut masuk idat itu. Takut masuk idat. Banyak yang masuk yang kemudian memilih. Nah, pikiran saya orang masuk SMP SMA itu orang yang ya pas-pasan gitu biasanya. Tetapi sehingga para guru-guru ya saya ambil guru-guru umum itu. Namun di luar dugaan, santri SMP SMA itu juga banyak yang kepengen ngapal ke Al-Quran. Loh, ini saya jadi kelabakan ini. Jadi guru-gurunya aja nggak ada yang ngapal Al-Quran, ini santrinya pada kepengen ngapalin Al-Quran. Tadi disampaikan demikian barokahnya Al-Quran. Jadi memang Krapyak ini apapun produknya selalu membawa embel-embel Al-Quran. Oleh karena itu, satu ayat, dua ayat, satu juz, dua juz, teman-teman santri dimanapun ya, walaupun tidak mengajarkan Al-Quran secara keseluruhan, saya kira maziyah Al-Quran ini tetap harus menjadi identitas santri-santri Krapyak. Walaupun bukan pesantren tahfidz, walaupun bukan pesantren yang spesialis Al-Quran, tetapi tetap Al-Quran menjadi karakteristik yang mudah-mudahan ini menjadi barokah kita semuanya. Harap cekap, terima kasih atas semuanya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alumni Krapyak Lampung semakin berbahagia, semakin banyak para kiai kita. Sugeng rawuh dumateng Romo Yai Haji Azhari Apta kalian Gunyai Profesor Hamam, Ibu Ida, ahlan wa sahlan bihudurikum. Pangapunten, setengah jam ke depan kita masih akan terus mendapatkan nasihat-nasihat dari para yai. Salajengipun dumateng Romo Kiai Haji Azhari Apta kula sumanggaken. Terus Ditenggo Sugeng nih kau teng Wingking. Sugeng. Sugeng rene. Biar rambutnya urung dawa-dawa to. Kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma sebenarnya saya hanya ingin ikut silaturahim. Alhamdulillah kalau bicara tentang kerapia ini enggak habis-habisnya. Sekarang yang muncul sebagai calon ketua umum PBNU itu santri kerapia semua. Dan ketiga-tiganya, tiga pokok ya. Tiga-tiganya itu mengaku dekat dengan almarhum almarhumlah Allahu yarham Mbah Kiai semua. Memang santri kerapia ki rawana sing ngaku Mbah sajengene sugeng belingki tetap cedak Mbah Ali. Mbah Ali tetap apal sugeng gitu. Itu hebatnya almarhum itu dulu sangat dekat dengan santri. Itu yang sekarang jarang ditiru oleh orang-orang sekarang. Karo santri ini ra kenal kowe sapa cung. Ya. Dulu Mbah Ali itu apal sekali semua. Yang hebat. Sehingga Mas Imam ini, Mas Imam Mansori, ini pemilik, kenapa? Bukannya nama saat ini. Oh, kantor pengacara. Ini pemilik Jogja Pos, koran NU, koran Jogja Pos itu. Dulu santri komplek L. Ini semua ngaku dekat dengan Mbah Ali semua, itu hebatnya. Saya paling ingat Mbah Ali itu nasihatnya sering itu ditulis di Gedung Baru besar itu. Alaman yatasadda li irsadin nas ayyakuna lahu ilmul ulama wa hikmatul hukama wa siyasatul muluk. Alaman yatasadda li irsadin nas, wajib bagi orang yang ingin memberi nasihat pada orang lain, jadi ulama, itu ayyakuna lahu ilmul ulama. Pertama dia punya ilmunya para ulama. Ulama ini seorang yang mukhlis, ikhlas. Mbah Ali itu sangat ikhlas sekali. Sampai dengan santrinya itu koyo-koyo yang merasakan sendiri itu. Seperti dianggap anaknya. Rano batas gitu loh. Keikhlasan beliau. Ulama itu mengharus ikhlas, hidupnya atine jembar, ususnya dawa. Khasnya ulama, orang kok emosinan, orang kok terus gini. Dan ulama, kiai antar kiai itu saling ngalah. Saling ngalah. Dan ngimami sholat. Jenengan bahas ngimami. Oh, jenengan bahas. Orang, jenengan. Jorok-jorokan kan kerapia itu. Sering kalau ada tamu kiai, suruh ngimami enggak mau. Jorok-jorokan. Saya berharap NU yang ngono kuwi jane. Aku wae sing ngimami, aku. Nah aku engko tak kei semene. Oh, itu. Dan satu ayakuna lahu ilmul ulama. Punya ilmunya para ulama. Cirinya para ulama ikhlas. Tafaqquh fiddin. Mbah Ali sangat berbeda dengan Mbah Zainal. Mbah Zainal itu lurus, ya garis lurus. Hukum itu lurus, haram ya haram. Nek Mbah Ali bijaksana, delok wongi. Nah ini bedanya.
Kalau kadang-kadang Mbah Ali seguyon kono nang original waktu itu. Ini bedanya. Ulama seorang yang mementingkan kepentingan masyarakat. Mbah Ali sangat dekat dengan masyarakat. Menyatu dengan masyarakat. Ketika wafat, beliau itu menjelang wafat sudah masih punya uang berapa, itu dibagi kepada masyarakat. Sampai Mbah Darmo kampung L, Kidul Komplek L, Mbah Darmo, sholatnya orang, agamanya malah agama kebatinan. Iku ya untuk dicatat dengan catatan ada Darmo baik Ibu Azhari rongat waktu itu rongat tersebut suka itu kita berikan ke masjid itu ahli semuanya tak sama Mbak Ida itu Ida kayak pabrik biting gue kowe enggak oh. Walaupun alhamdulillah Mbak Ida berkembang. Saya heran juga ini kok bisa ya. Alma-Ata sampai besar sekali punya tanah itu sangat luas. Gedungnya juga megah. Ini yang Mbah Ali hanya doanya. Kemudian yang hebat Mbah Ali itu karena ayakunallahu ilmul ulama, maka santrinya itu lebih dipentingkan ke bidang ilmu, bukan bidang yang lain. Maka kalau di Kerapia, Mbah Ali nggak pernah ngajarkan Fuad kowe maca la haula ping 2 yuta ora. Kowe maca kulhu bar subuh ping 3000 tidak. Sebab saya pernah itu ada kawan saya itu senang dengan seorang perempuan, tapi ibunya nggak setuju. Akhirnya sowan Habib ke musuh. Habib ke musuh lho. Nah, karo aku li sowan. Ro Habib pemusuh, oh iya. Tak bar subuh maca kulhu ping 3000. Nah, nggih Mbah. Bareng mulai tak takoni kuwi arep maca kulhu ping 3000. Ah iya. Engko lah menyambut gawe jam piro? Oh iya. Yang kerapnya ditanya, saya sering ditanya ijazah yang dari Mbah Ali apa toh? Ijazah Mbah Ali enggak. Pokoknya wong yo ngaji. Rakaatan minal alim khairun min sab'ina rakaatan min ghairi alim. Berkah dari orang yang alim itu lebih baik daripada 70 rakaat dari orang yang tidak alim. Maka sholatnya wong alim itu lebih hebat daripada yang tidak alim. Itu beliau yang diharapkan. Kemudian juga dzambul alim dzambun wahidun wan dzambul jahil dzambani. Dosanya orang yang pintar itu satu dosa. Tapi ini orang bodoh itu dosanya 2. Dosa le salah karo dosa le ra ngaji. Nek wong pinter ming dosa siji ora nglakoni tok. Mula jangan sampai terus mula Mbah Ali enggak menganjurkan sing amal-amal sunah itu ora pati. Enggak pernah santri Kerapia kowe poso ngebleng apa meneh malah digeguyu nek poso. Poso sunat wae kadang-kadang digeguyu. Saya enggak berani kalau sunat bilang ya enggak malah ditukani ya. Itu kayak gitu almarhum. Sing penting mungkin ngalim dhisik. Ternyata apa? Santri Mbah Ali yang saya hebat itu, yang saya gumun. Oh, pondok ora pinter ora tak ngaji. Tapi mulai iki dadi kiai. Apapun insyaallah. Santri Mbah Ali itu kebanyakan jadi kiai. Nyatanya Pak Habib jadi kiainya kiai dia, dipenanya kiai.
ketua majelis ulama. Nah, yo. Faisal ndi? Faisal ndi? Ora saiki ndi? Hari Mutamirin. Ya, Pak Faisal juga ketua MUI. Banyak itu orang-orang jadi ketua MUI diakui oleh masyarakat. Dan nomor 2, wa hikmatul hukama. Orang yang akan memberikan nasihat pada orang lain punya hikmatul hukama. Hikmah para ahli hikmah. Dalam hikmah, ya misalkan, ya hikmahnya para ulama. Para ulama ini punya pandangan yang tajam, punya pandangan yang benar tentang suatu peristiwa. Gimana menghadapi peristiwa bisa ditanggapi dengan benar, bukan dengan emosi, bukan dengan salah. Yang ketiga, wayatul muluk. Strateginya raja, politiknya raja. Maka seorang yang di masyarakat, dia harus ahli strategi dalam masyarakat. Ya, siasatul muluk, punya strategi kekuasaan. Dia bisa pas dalam membina masyarakat karena memahami strategi. Tidak hanya yang lain itu enggak paham strategi. Masyarakat ya dakwah NU saja ini berbeda dengan dakwah Muhammadiyah. Ini beda strategi. Kalau NU lebih banyak mengamar ma'ruf, tapi Muhammadiyah mementingkan nahi mungkar. Ini bedanya. Kalau NU itu ngajak orang amar ma'ruf, yo ziarah, yo mujahadah. Ternyata masyarakat tertarik. Ya kita lebih banyak pakai strategi. Maka NU dibilang Islam Nusantara, ini biar kita lebih memahami juga. Karena NU membina apa yang ada di masyarakat. Di Mekah tidak ada orang Kenduren selamatan. Tapi Indonesia selamatan banyak. Ngomong selamatan. Repi sudah selamatan. Sampai apapun selamatan. Kendurenan, manganan ya. Ada acara nyadran, itu yang ada Indonesia. Sana enggak ada. Mengapa nyadran? Sebab Rasulullah bilang, idza takhaltum alal maqabir faqulu assalamualaikum daro qaumil mukminin antum lana salam wa nahnu lakum tabaun wa inna bikum lahikun. Assalamualaikum daro qaumil mukminin. Daro yang diambil hanya dari kata-kata daro. Yo doya daro yo. Yo doya daronan. Yo nyadran, berarti itu. Jadi ya daro, ya. Yo ya daro, ya daronan, nyadran. Ya. Pokok didik. Terus juga ahlinya apa? Hebatnya itu, nyadran itu konsumsinya itu beda, yaitu ada artinya juga. Ketan, kolak, apem. Ketan itu dari bahasa Arab, khola'a, nyopot. Ketan, khotoan, nyopot kesalahan. Apem, afun, ampunan. Kesalahan, ampunan. Ini yang punya NU. Gitu. NU ada Arab sholat pujian. Sing liya ada pujian. Mengapa? La yuraddu ad-du'a bainal adzan wal iqamah.
Rasul bersabda, doa antara azan dan qomat tidak ditolak. Artinya dianjurkan. Lah ini NU nguri-uri itu. Kemudian Pak Wabub, nanti Pak Wabub mau. Ya, untuk menghidupkan budaya ya, Pak Wabub syukur punya program nuku beduk sumbangke masjid-masjid NU. Beduk sama kentongan. Itu yang punya kita. Neng Arab ora ono beduke. Masjid Kauman itu Jogja, karena dipegang Muhammadiyah, beduke iki dibuang delikke. Iki dibalekke meneh karena Sultan yang nyuruh mengembalikan beduk itu ke masjid lagi. Itu ciri khas NU, yang lain nggak punya. Ini strategi siasatul muluk daripada NU. Saya kira begitu apa yang dapat kami sampaikan. Pak Nurdin monggo. Oh ya. Terima kasih. Maaf ya Bu Ida, wau kalau sebut-sebut. Nggih. Kula niki santri Kerapyak. Kula ten Kerapyak mulai tahun 1965. Sampai oh baru lahir ya? Anak ya. 65 sampai 85 sampai sekarang juga Bu. Ora ono jelek nek wong nyantri itu. Demikian kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangge itu hasanah pamungkas yang ditunggu santriwati kagem datang Bu Nyai Ida Rufaida Ali. Terus monggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena waktunya yang maghrib cekak aos kemawon nggih bahwa dengan di majelis ini Masya Allah alumni silaturahim nasional, alumni Kerapyak Lampung benar-benar menjadikan kami semua terharu, senang, bangga dan campur aduk. Masya Allah, matur nuwun sangat penghargaan panjenengan semua. Dan ini sungguh menjadikan saya teringat ketika di akhir-akhir usia Mbah Hali, menikah yang terjadi juga seperti ini. Jadi kita semua tahu bahwa Mbah Hali itu ahli silaturahim. Ketika di kota manapun, alumni siapapun diparani, nggih. Sampai nyun sewu kepada santri yang kondisinya masyarakat, kondisinya seperti apa itu justru yang didahulukan. Satu ketika pernah saya diajak ke Jakarta. Di Jakarta kemudian kita juga Mbah Hali ngampiri ke alumni-alumni atau wali santri yang santrinya masih di Kerapyak. Kemudian ada alumni yang namanya Pak Zainuri, kalau ada yang kenal dulu senengnya ahlinya nyembelih kambing. Kalau korban mesti Pak Zainuri yang nyembelih. Lah Pak Zainuri itu sejak awal nderekke Mbah Hali kemanapun. Dari awal nderekke terus. Nah Mbah Hali itu kepengen, ayo Zen aku kepengen nggonamu. Mboten usah kula nderekke mawon tindak pundi tapi enggak boleh ke rumahnya Pak Zainuri. Semakin tidak boleh, Mbah Hali semakin penasaran, nggih, kepengen kok nggak boleh kenapa? Boten dereng pantes pokokipun karena beliau itu cuma berada di rumah kos, bahkan satu rumah dengan Pak Kiai Adnan Kerapyak Wetan dan Pak Azhari itu cuma satu kamar di depan kecil. Pak Zainuri.
Nah, ketika sampai di rumahnya Pak Zainuri itu, ternyata Pak Zainuri hanya ngekos satu kamar kecil dan posisinya itu medun ngaten nggih, dari ruang depan kemudian ada medun. Wah, Pak Zainuri dengan segala rasa dirawui Bapak, dirawui Mbah Hali dengan kondisi seperti itu, Masya Allah. Tapi apa kata Mbah Hali ternyata? Loh Zen, loh wong gede ngene kok Zen, gede iki dibanding kuburan. Ngoten ya. Masya Allah, terus gede kayak hatine itu. Benar-benar mungkin cuma 2 kali 2 meter. Coro Jakarta kan kadang seperti itu nggih kondisinya. Kalau sebelum Mbah Hali itu sepuh, maka silaturahimnya seperti itu. Dan ketika sudah sepuh, maka di kota manapun Mbah Hali rawuh, itu berkumpul santri, alumni ini. Saya juga heran, belum ada HP, nggak ada apa, kok bisa kumpul itu sekitar 40, 30. Di Cirebon kumpul, di Pekalongan kumpul lagi, di mana. Jadi Mbah Hali hanya ada di satu titik. Kemudian santri itu sudah kumpul seperti itu. Ini jadi Masya Allah, saya semua yang ada di sini merasa belum sepuh. Sudah seperti Mbah Hali sepuh. Masya Allah, luar biasa panjenengan. Jadi ini untuk memudahkan semuanya. Jadi kita juga merasa senang dengan satu tempat sudah ketemu semuanya, panjenengan datang di satu tempat sudah bisa ketemu semuanya. Mudah-mudahan ini ngawali di tempat lain juga bisa seperti ini. Kalau kita cerita tentang Mbah Hali tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kiai Azhari, tamunya Mbah Hali berbagai kalangan segalanya, dan tamu itu kalau dijumlah mungkin sehari ratusan. Tapi ya tidak selalu seperti yang disampaikan Pak Kiai Azhari, karena saya ada di bagian dalam, nggih. Kadang nggih kesel Bapak itu, nggih, kesel sehingga tamu itu dikumpulkan dulu, meh kebak lagi, monggo to Pak. Sampai saking keselnya itu sudah sepuh, tamunya banyak, kemudian ada ide, ayo saiki nek nemoni tamu itu sesuai umur, ngoten nggih. Aku sing tua-tua ya, sing bocah-bocah ya ditemoni sapa? Ibumu kae lho kok nemoni, ngoten. Ketika saya belum menikah, menjelang menikah sampai ada ide dicari menantu yang siap nemoni tamu. Gitu kan? Masya Allah. Jadi kalau sudah ketemu seperti ini, Masya Allah, menyenangkan sekali. Mudah-mudahan majelis ini penuh barokah, penuh manfaat. Sekali lagi menghaturkan matur nuwun, mohon maaf, dan selalu doa bid-doa. Pokoknya kita akan selalu saling mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua sehat, kaparingan lancar, barokah, segala urusan kita bisa bersama-sama sampai bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat, sampai surga nih Gusti Allah Ta'ala. Matur nuwun, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dengan doa, kami dari alumni Krapyak Lampung memang sampai hari ini belum ada wadah alumni. Rencana hari ini mohon untuk diberikan pengurus inti alumni, Dr. Mas Ruhin mohon ke depan, Mas Diki ke depan, dan Mbak Kurniati Lil. Beliau bertiga yang akan menghidupkan wadah alumni Krapyak di Lampung, sehingga tadi yang dipesankan Pak Yai Habib Abdus Syakur, kita akan cari Pak Siswo Wahono, Pak Zamroni, Imroni ya, Pak Imron. Mudah-mudahan dengan wadah ini nanti alumni Krapyak yang ada di Lampung semakin bisa bermanfaat di tanah Lampung ini. Monggo Dr. Mas Ruhin, insya Allah ketua alumni,
Mas Diki, ini yang alumni milenialnya, kali Mbak Kurniati, monggo majeng dumateng Ibu Nyai Ida supados mengukuhkan barokah pun majelis. Dr. Mas Ruhin silahkan, Mas Diki maju bertiga, silahkan diatur ngadeg ya. Insya Allah Dr. Mas Ruhin, Mbak Nia, kalian Mas Diki ini yang akan mengelola alumni Kerapia. Monggo Bu Nyai. Alhamdulillah, di depan kita sudah berdiri 3 sosok alumni yang luar biasa. Saya menjadi saksi ketiganya. Kemarin ketika datang Pak Hilmi ngendiko kirim kabar di grup, aku wis bersama yang punya Lampung, Mas Ruhin. Saya juga langsung balesi, aku yang paling punya Lampung, Diki. Karena bersama Mas Diki, Masya Allah, Stan Alma-Ata beres semuanya. Lajeng Mbak Nia, ini ya super Lampung. Alhamdulillah, insya Allah ketiganya kita percaya siap bertugas dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyatakan kepengurusan alumni Kerapia Lampung dikukuhkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kepada para pengurus alumni Kerapia Lampung, mudah-mudahan semakin bermanfaat. Dan terakhir, hadirin sekalian, kita akan tutup majelis kita dengan doa. Insya Allah akan dipun imami datang Romo Kiai Haji Profesor Dr. Hammam Hadi. Kawula sumanggaken. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Fi wasilah. Ala sayyidina Muhammad. في الحياة وبعد الممات اللهم نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك اللطف اللهم إنا نسألك دينه وارحمهم كما ربونا الصغار خير جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ببركة الفاتحة وبسر الفاتحة اجعلنا أولادنا ذريتنا تلاميذنا من أهل العلم والخير اجعلنا وإياهم من عبادك المتقين عبادك الصالحين عبادك العلماء العاملين عبادك النافعين عبادك الصابرين عبادك الشاكرين عبادك المخلصين ومن عبادك الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين اجعلنا للمتقين إماما اجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين
walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Jazakumullahu khairul jaza dumateng Romo Yai Haji Profesor Dr. Hamam Hadi. Hadirin sekalian, sebelum ditutup atas nama penyelenggara kami mengucapkan terima kasih khususipun dumateng para yai, para nyai, dzurriat Krapyak. Selanjutnya setelah ini nanti bisa sepertinya maghrib dulu baru ada ramah tamah. Alhamdulillah salah satu alumni Mas Okta Rijaya sudah menyiapkan santap sore menjelang malam. Mohon semua hadirin hadirat berkenan untuk menyantap hidangan yang disediakan oleh keluarga besar Mas Okta Rijaya. Dan sekali lagi terima kasih kepada masuk Pak Wakil Bupati, ini sepertinya durennya masih kurang. Jazakallah khair. Tanggamus Bupati Kabupaten Pak Yai, mudah-mudahan lebih banyak lagi nanti dikenalkan khas Tanggamus. Dan jamaah sekalian, atas nama pengurus khususnya saya yang membawakan acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Dan mari kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.